Baik, kita melihat KPK hari ini, Bang. Seperti yang kita tahu beberapa tahun lalu di bawah kepemimpinan Abraham Samad seperti itu, betapa reaksioner dan betapa militannya lah sebut KPK dalam rangka penegakan hukum terkhusus korupsi. Nah, dengan adanya indeks penurunan hal tersebut, menurut Abang KPK saat ini itu seperti apa sih? Ya, kita tentu tidak boleh mengadjust juga, karena apapun juga KPK ini terpilih melalui suatu proses mekanisme yang memang sudah ditentukan keterpilihannya. Tetapi ya, jadi namanya kan memang ada tren lah ya. Dulu ketika awal-awal berdirinya KPK itu justru menegakkan hukum itu kepada para penegak hukum dulu. Makanya banyak yang menjadi tersangkanya itu adalah ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan segala macam. Ya. Nah, sekarang di eranya Pak Firly ini, karena dalam hal ini kan memang situasinya kan berbeda ya. Jadi ketika Pak Firly ini kan tidak jauh berbeda dengan masanya pandemi. Ya, masanya pandemi di mana ada keterpurukan ekonomi, ada kekhawatiran tentang kesehatan, ya, sehingga dalam hal ini justru yang diutamakan itu adalah keselamatan rakyat dalam kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Nah, jadi tentu trennya berbeda. Tetapi sebagai suatu lembaga yang memang diciptakan untuk mewujudkan anti rasuah, anti suap, anti korupsi, ya itu mestinya tetap dalam koridor itu. Ya, jadi harapan kita tentunya adalah rakyat ya juga harus selalu mengawasi, mensupport ya. Dan kalau memang ada yang salah ya dikoreksi. Nah, kalau dulu zaman memang saya tahu KPK itu termasuk lembaga negara yang cukup terpercaya ya, karena mereka tidak mau menerima tamu kalau tidak ada yang mendampingi segala macam. Jadi etika penegakan hukum itu sudah diterapkan oleh KPK sejak zaman Abraham Samad. Oke. Selain daripada KPK nih, Bang, lembaga yang kita tahu juga menjadi sorotan publik saat ini, yang kemudian juga mengalami banyak kritikan dalam proses penegakan hukumnya, yaitu Polri, institusi Polri. Seperti itu. Bagaimana beberapa peristiwa hukum seperti itu kesannya Polri lambat dalam melakukan serangkaian penegakan hukum. Seperti itu. Dan harus masyarakat yang merespon, seperti contoh misalkan kecelakaan yang beberapa masyarakat langsung mengirimkan pesan kepada Kapolri, sehingga akhirnya direspon sedemikian rupa oleh institusi kepolisian. Seharusnya kan tidak sampai seperti itu, Bang. Ya. Nah, tanggapan Abang nih, untuk institusi Polri itu seperti apa sih saat ini, Bang? Iya, jadi memang kita prihatin ya. Kalau saya sebagai Kapolri dalam suasana beberapa waktu terakhir ini, tentu saya akan mengundurkan diri sebagai Kapolri. Mengundurkan diri ya, Bang ya? Ya. Sebagai wujud daripada tanggung jawab. Ya. Kenapa? Polisi itu kan adalah penegak hukum. Dia punya senjata, dia punya kewenangan, ya kan? Dan dia ditugaskan untuk menertibkan. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang justru mempertontonkan sesuatu hal yang justru melawan hukum. Ya, seperti kejadian Kadif Propam, ya kan, yang sangat viral, ya. Dan juga yang baru-baru ini, ya kan. Jadi dalam hal ini saya katakan tadi, makanya ketika ada orang yang mengusulkan juga kalau gitu bikin kayak ada di negara mana itu, udah ganti semua polisi. Ya menurut saya nggak ada salahnya juga begitu. Jadi polisi-polisi ini dipindah tugaskanlah menjadi jaksa lah gitu kan, polisinya yang baru. Seperti itu. Tapi terkait wacana, Bang, ada yang menarik. Jadi beberapa waktu tahun sebelumnya ya, sebelum kemudian situasi ini bergulir, bahwa ada wacana tentang letak kedudukan Polri di bawah kementerian.
seperti yang kita tahu institusi Polri kan mendapat suatu kewenangan luar biasa nih, karena langsung di bawah Presiden. Ada sempat wacana bergulir bahwa kenapa tidak Polri itu di bawah kementerian saja, sebutlah Kementerian Dalam Negeri misalkan seperti itu, seperti halnya TNI saat ini. Pendapat Abang gimana terkait itu? Ya, kalau kita mau jujur sebagai negara hukum, saya katakan tadi, yang namanya polisi, jaksa, hakim, ya itu dalam suatu kotak, ya lembaga yudisial. Ya. Dia tidak boleh bercampur dengan eksekutif, karena justru yang akan diawasi oleh lembaga yudisial itu adalah pelaksanaan tugas daripada eksekutif ini, termasuk juga yudikatif, termasuk juga legislatif. Ya. Jadi bukan hanya kepada tindakan-tindakan rakyat. Ya, ini yang harus dipahami ya. Ya. Jadi adanya ajaran trias politika itu, karena rakyat ini kan pengemban hak dan kewajiban. Jadi negara harus memfokuskan diri bagaimana sih agar saya itu mensejahterakan rakyatnya, agar jangan lagi ada busung lapar, agar jangan ada lagi orang yang putus sekolah, agar jangan ada lagi yang apa istilahnya itu stunting segala macam. Nah, ini harus dipikirkan, jangan dibuat aturan justru untuk mengkriminalkan rakyat. Nah, ini konsep ini harus kita robah. Ya. Aparatur negara diciptakan untuk kepentingan warga negara. Jadi dia sifatnya melayani, melindungi, gitu loh. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi, kejadian ada di Kapolsek gitu segala macam, yang juga sempat viral setelah Kapolda turun tangan baru diurus. Ya kan ada istilahnya orang ketika dia kehilangan ayam, dia harus kehilangan kambing seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini konsepnya ini harus dirubah. Konsepnya ini harus dirubah bahwa kita ini negara Republik Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum. Nah, ini konsepnya ini dulu nih. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, ya makanya nanti aparatur negaranya juga akan mengarah ke sana. Tetapi kalau kita masih menyamakan diri sebagai negara pangreh atau penjajah atau penguasa, karena negara kita bukan negara kerajaan, negara kita bukan negara jajahan, negara kita adalah negara merdeka, di mana negara harus ya, melindungi hak-hak daripada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya, untuk melindungi haknya untuk mengembangkan dirinya. Nah, jadi inilah yang harus dilakukan oleh negara. Baik, dengan berbagai macam kritik Bang dan masukan terhadap institusi Polri, seperti yang juga kita tahu ya, dalam proses penegakan hukum tadi Abang sampaikan, melapor kehilangan ayam seperti itu, maka dia dalam proses harus kehilangan kambing. Artinya mereka ada kos biaya yang harus dikeluarkan. Saya pikir itu juga bukan menjadi rahasia publik, semua masyarakat tahu itu. Nah, artinya kita lihat bahwa kalau ini terus dilakukan terus-menerus, saya pikir apakah ini kemudian oknum atau memang sistem yang dibangun sedemikian rupa sebetulnya di institusi ini. Karena ini menjadi menarik Bang. Kalau oknum berarti hanya person demi person pelakunya kan seperti itu. Tapi kalau ini berdasarkan sistem berarti kan ada hierarki dari pimpinan sampai bawahan menerapkan prosedur yang salah seperti itu. Pendapat Abang seperti apa melihat itu? Ya, saya mungkin istilahnya lebih cenderung ini kepada politik hukum ya, dan pemahaman terhadap apa namanya konsep bernegara ini yang perlu kita dudukkan lagi. Ya. Karena terus terang saya katakan untuk menjadi polisi tidak gampang, untuk menjadi jaksa tidak gampang, untuk menjadi hakim tidak gampang. Nah, jadi kadang-kadang sebagai lampiasan daripada itu sehingga akhirnya juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, tapi kalau kita ciptakan semacam role model ya, role model yang bagaimana polisi itu adalah polisi yang santun gitu ya, karena pada hakikatnya kejahatan itu timbul karena apa sih ya, boleh dikatakan pada hakikatnya manusia itu baik, semuanya, tidak ada yang ingin jahat. Nah, kejahatan itu timbul karena suatu situasi ya. Ada juga sih memang karena penyakit. Ya, makanya di situ tugas daripada negara. Oh, mana ini? Kalau penyakit ini diobati. Nah, kan kalau ada kekurangan ilmu ya ditambah ilmunya.
Saran masukan Abang untuk kembali mengembalikan ya tepatnya wibawa kepolisian sehingga kemudian menjadi dicintai masyarakat, menjadi pengayuh masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Masukan Abang seperti apa terhadap institusi ini? Menurut saya harus diberikan contoh dulu ya. Katakanlah sekarang ini kan tingkat kepercayaan rakyat terhadap polisi itu di titik nadir. Ya. Diberikan contoh dulu, umpama Kapolri menginstruksikan atau melapor kepada Presiden. Pak Presiden, sebagai tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi terhadap institusi polisi hari ini, makanya saya mohon kepada Pak Presiden potong gajinya, umpama seperti itu. Anggota saya semuanya seluruh Indonesia 25%, umpama seperti itu. Sebagai suatu efek jerah. Ya, paling tidak itu diberlakukan selama 1 tahun. Sehingga nanti masing-masing itu akan menjaga diri. Wah, nih gara-gara elu sih, akhirnya kita semua jadi kena. Nah, jadi ini seperti istilahnya dulu kalau saya mengambil istilah di rumah makan Padang. Di rumah makan Padang itu tidak ada korupsi. Kenapa? Karena baik tukang masaknya maupun yang toke di depan, ya maupun yang bagi penghidangnya itu saling mengawasi.